Shalom, shalom, puji Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Diberkati untuk menjadi berkat. Saya rindu berbagi. Kewajiban kita sebagai orang Kristen itu kita harus ketahui, karena sebagai pengikut-pengikut Kristus, bukan kita menjadi pengikut-pengikut yang ikut-ikutan, tetapi kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengerti akan keberadaan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, ada 3 kewajiban orang Kristen itu adalah, yang pertama saya mau sampaikan adalah hidup memberi. Dalam arti hidup kita ini memberi kepada Tuhan. Hidup kita ini kita beri kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi pertama-tama kewajiban kita adalah membawa diri kita, kita beri menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati, firman Tuhan katakan. Kedua, memberi dalam arti kita berbagi kepada sesama ketika kita sedang diberkati Tuhan, berlimpah berkat. Mari kita ingat kepada saudara-saudara kita seiman yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan sokongan kita, bantuan kita berbentuk apapun, baik materi, ya, baik itu support secara rohani lewat kita memberikan semangat, motivasi iman, ya. Hidup kita memberi semangat, memberi motivasi, bahkan kita memberi materi, keuangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah kewajiban yang pertama sebagai orang Kristen. Dan kedua adalah hidup berdoa. Jadi pola hidup orang Kristen itu adalah berdoa, suka berdoa. Karena berdoa adalah gaya hidup orang Kristen yang sejati. Karena orang yang berdoa itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia punya komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Dia punya komunikasi yang bebas dengan Tuhan, karena dia bisa menyampaikan segalanya kepada Tuhan lewat doa. Jadi hidup orang Kristen itu wajib berdoa, ya. Berdoa adalah gaya hidup orang Kristen. Itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ya. Tetaplah berdoa. Jadi doa itu merupakan pola hidup orang Kristen sejati. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu berdoa, mengaku Kristen tapi tidak bisa berdoa. Kita bukanlah orang Kristen yang sejati, tetapi kita adalah Kristen yang ikut-ikutan tetapi tidak bisa berdoa. Mari kita introspeksi diri kita agar kita mengerti kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Karena dengan doa kita mampu, ya, menghadapi melalui setiap proses persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Dengan doa kita mencurahkan segala isi hati beban kita kepada Tuhan. Dengan doa kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Jadi kita membutuhkan dukungan dari surga, ya, di dalam kita menghadapi menjalani kehidupan ini. Dengan doalah kita mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena berdoa merupakan kata kerja sering berdoa hanya ketika kita mendapatkan masalah, ya, atau ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Berdoa membawa kita semakin dekat. Dalam arti doa itu penting, ya. Bukan waktu kita butuh pertolongan, bahkan butuh di saat kita mengalami masalah saja kita berdoa, tapi continue, terus menerus. Setiap hari, pagi, siang, malam kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita terus berdoa, kita terus terkoneksi, kita terhubung dengan Tuhan lewat doa kita. Karena dengan doa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, menunjukkan kebutuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Itulah doa, membuat kita menjadi dekat dan terus berharap kepada Tuhan. Jadi berdoa membangun relasi dengan Allah Bapa, ya, dengan Bapa di surga, membangun iman serta menguatkan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Nah, pola hidup kewajiban yang ketiga adalah hidup berpuasa. Orang Kristen harus berpuasa, ya. Yesus sendiri tidak pernah memberikan perintah langsung kepada murid-muridnya.
Tetapi dia memberikan teladan dengan menjalankan puasa selama 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Bukan berarti, saya kan tidak bisa seperti Yesus. Tapi kalau kita punya kerinduan untuk mengikuti jejak Yesus, melakukan doa puasa 40 hari, mari lakukan. Jika kita punya hati niat kerinduan, pasti Tuhan tolong mampukan kita untuk menjalani puasa. Karena apa? Hidup kekristenan itu punya ketiga kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, jangan kita katakan, enggak ada disuruh. Tetapi Yesus sendiri telah memberikan teladan, ya, sehingga dia melakukan puasa 40 hari 40 malam. Saya juga mendengar di YouTube ada juga anak-anak muda ya yang mengikuti jejak Yesus, dia puasa 40 hari 40 malam. Saya belum sampai ke 40 hari 40 malamnya itu, saya hanya 40 hari saja. Saya bisa lalui luar biasa bagaimana kuasa Tuhan memampukan kita dalam puasa. Karena dalam puasa itu ya Yesus melakukannya di dalam Matius 4 ya, pasal 1, Matius 4 ayat 1 dan 2 kita akan lihat di sana di mana Yesus melakukan puasa 40 hari. Ya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ya, kita melihat di saat Yesus mengadakan doa puasa, dia dicoba iblis, tetapi Yesus mampu menghadapi semuanya karena dia Allah. Ya, kita melihat manfaat berpuasa itu adalah pertama merendahkan diri kita, melatih diri untuk berserah total ya kepada kuasa Tuhan. Itulah fungsi puasa. Fungsi puasa untuk melatih diri kita ini berserah secara total. Artinya sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, puasa itu seperti air ya, membersihkan tubuh kita, baik buat kesehatan, mendetok racun-racun di dalam tubuh sehingga tubuh kita sehat. Ya, dan sembuh dari penyakit termasuk asam lambung, tekanan, kolesterol ya, akan membuat semuanya menjadi normal ya. Jadi manfaat puasa itu juga sangat baik buat kesehatan secara jasmani, apalagi secara rohani ya. Kita benar-benar belajar bergantung secara total kepada Tuhan. Nah, fungsi manfaat puasa yang ketiga adalah berpuasa membuat kita peka terhadap rohnya Allah dan memampukan kita hidup kudus. Nah, itu fungsinya puasa. Kita berbelajar untuk bisa peka terhadap kehadirannya Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan memampukan kita hidup kudus. Jadi dengan berpuasa itu kita sedang melatih diri kita untuk belajar hidup kudus ya. Hidup kudus itu tidak mudah, saudara. Kita harus berjuang terus. Ya, mungkin saudara-saudara seiman katakan, enggak perlu berpuasa. Yang penting saya hari Minggu ibadah, hari Minggu dan ini dan sebagainya. Tetapi kalau kita mempunyai kerinduan untuk lebih lagi menikmati kuasa Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan lebih dalam hidup saya dan saudara, mari berpuasa. Karena saya sendiri mengalaminya. Tanpa berpuasa ya saya tidak mengalami yang bagaimana ya mengalami betapa dahsyat kuasa Tuhan itu bekerja. Saya ingat bagaimana saat Yesus menyuruh Simon Petrus untuk di saat dia menjala, dia menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya ke lebih dalam lagi ya, sehingga Simon taat, dia melakukannya sehingga dia tebarkan jalannya ke tengah lebih dalam lagi. Ternyata dia mendapatkan ikan yang lebih banyak. Nah, ini menggambarkan satu cerita bagaimana kita ingin mendalami, ingin mengalami lebih dalam lagi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hidup saya. Kita harus punya tindakan, kita punya kerinduan untuk melakukan sesuatu sehingga Simon mengalami ya yang tadinya Yesus katakan pergi tebarkan jalanmu lebih dalam lagi.
ya, dia tebarkan jalannya, ya, lebih dalam lagi, sehingga dia mendapatkan ikan yang lebih banyak, ya, lebih banyak di saat dia menebarkan jalannya ke tengah, ya. Nah, demikianlah kita berpuasa ini. Kita ingin mengalami kuasa Tuhan lebih dalam lagi, ketergantungan kita kepada Tuhan itu lebih total lagi kepada Tuhan. Nah, membuat kita menjadi peka terhadap rohnya dan memampukan kita hidup kudus. Kita belajar hidup kudus itu menjaga diri kita dengan berbagai hal-hal yang bisa membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita menaklukkan keinginan daging kita ini kepada kuasa Tuhan, ya, sehingga kita mampu hidup kudus. Kita menaklukkan keinginan daging kita ini dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, manfaat yang keempat berpuasa adalah berpuasa mempersiapkan diri kita untuk menerima urapan baru, ya. Menerima urapan baru itu juga kita perlu persiapan, perlu, ya, perlu istilahnya tindakan untuk menerima pengurapan yang luar biasa dari Tuhan itu dengan kita mempersiapkan diri kita, ya, merendahkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan, menyerahkan hidup kita di hadapan hadirat Tuhan, sehingga kita menerima urapan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, ya. Karena urapan itu bisa dirasakan oleh orang lain ketika kita memiliki urapan yang baru dari Tuhan itu berbeda sekali, ya. Saya sering kali juga mengalami orang-orang yang diurapi oleh Tuhan ketika dia berjalan atau ketika dia melakukan sesuatu dekat dengan kita, terasa hadiratnya Tuhan itu. Ketika kita bersama-sama dengan orang yang diurapi oleh Tuhan itu beribadah, suasana terasa dalam ruangan ibadah itu, ya. Itu adalah urapan ada di dalam pribadi orang tersebut, ya. Ada di dalam pribadi orang tersebut yang berdampak, kita rasakan sendiri, ya. Nah, itu, ya. Jadi kita menerima urapan yang baru, yang luar biasa, yang lebih istilahnya lebih besar ada dalam hidup saya dan saudara. Nah, manfaat berpuasa yang kelima adalah berpuasa mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan Allah telah tetapkan bagi kita untuk dilakukan. Ya, benar saudaraku, ya, setelah saya pelajari ini, sebelum saya melayani Tuhan, memang Roh Kudus ingatkan saya untuk berpuasa 40 hari itu, dan saya lakukan itu di awal tahun, ya, agar hidup saya sepanjang tahun itu benar-benar berjalan dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan saya butuh kuasa Tuhan, penyerahan secara total kepada Tuhan, dan mau hidup kudus sepanjang tahun itu, ya. Itu sebabnya saya mengambil puasa setiap awal tahun saya masuki. Nah, setelah itu saya melakukan apa yang diingatkan oleh Roh Kudus, saya harus berpuasa 40 hari, benar. Ternyata saya mengalami dan saya melakukan pelayanan-pelayanan yang tidak pernah saya pikirkan. Saya mengikuti arusnya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Jadi berpuasa itu mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan yang Allah telah tetapkan bagi kita. Jadi kita tidak sembarangan melayani Tuhan. Kita bukan berjalan dengan kekuatan manusia kita. Kita tidak bisa akan mampu lakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan itu dengan kekuatan manusia kita. Maka kita akan merasakan hampa. Tapi ketika kita mempersiapkan diri kita benar-benar untuk melakukan pekerjaan yang Allah berikan, maka kita akan melihat dampaknya. Maka kita akan melihat pengaruhnya, karena kuasa Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara di dalam melayani Tuhan. Mari jangan kita anggap remeh bahwa kita tidak ada kerinduan untuk melakukan puasa lebih banyak, karena di dalam puasa ini mengandung kuasa yang luar biasa yang Allah kerjakan dan Allah sediakan dan Allah berikan bagi kita yang merendahkan diri di hadapannya. Nah, manfaat yang keenam, berpuasa juga bisa memperlambat proses penuaan kita. Wow, luar biasa ini juga, ya, bisa membuat kita menjadi awet muda. Ya, mungkin pengaruhnya karena tadi
detok-detok racun dalam tubuh itu keluar sehingga membuat kita menjadi sehat ya, sehat. Nah, berpuasa bisa membuat kita menjadi mudah rupanya, memperlambat proses penuaan. Kenapa saya katakan benar saja? Kenapa? Di saat kita melakukan doa puasa, kita fokus. Kita fokus pada Tuhan dan kita tidak membiarkan hal-hal yang lain menguasai di pikiran kita. Kita benar-benar fokus dan tertuju kepada Tuhan. Mungkin di dalam itu ada masalah, persoalan yang sedang kita hadapi, kita tidak terlalu memprioritaskan itu menguasai pikiran kita. Sehingga membuat kita menjadi tenang, menjadi tidak panik dan sebagainya. Ini pasti berpengaruh karena apa? Berpuasa itu membuat kita bisa menguasai diri, menguasai hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Ya, manfaat yang ketujuh berpuasa adalah mematahkan kecanduan kita terhadap makanan, ya. Keinginan daging ini ya, ini keinginan mau makan, mau ini dan sebagainya. Jadi berpuasa itu untuk mematahkan kecanduan kita terhadap makanan, ya. Nafsu makan yang tadi berlebihan itu bisa diatur, bisa berkurang ya. Nah, saya mengalaminya waktu saya belajar berpuasa, itu waktu saya sudah bertobat, saya belajar puasa itu setengah hari ya. Karena saya dulu adalah orangnya penyakit mah. Jadi tapi saya punya kerinduan untuk belajar berpuasa. Ya, di saat saya mulai berpuasa itu saya memang merasakan sesuatu yang berbeda karena pikiran kita dihantui dengan makanan-makanan. Sepertinya enak dimakan, enak dilahap, enak dimakan gitu ya. Jadi pikiran itu dihantui dengan makanan-makanan. Jadi setelah lama-kelamaan saya terlatih, saya bisa menguasai pikiran saya, hati saya. Nah, puasa itu mematahkan kecanduan kita terhadap makanan. Ketergantungan kita itu terhadap makanan. Ketergantungan kita terhadap keinginan-keinginan daging dan nafsu dunia. Ya, karena keinginan makan ini juga termasuk nafsu ya. Nafsu makan dan sebagainya ya. Banyak keinginan-keinginan daging ini yang bisa kita patahkan ya. Keinginan bisa menguasai diri kita, tidak marah, emosi dan sebagainya ya, sehingga kita terlatih dengan berpuasa ini benar-benar melatih keinginan daging kita ya. Pertama tadi karena kecanduan terhadap makanan. Mungkin kita berpikir, oh kok bisanya ya berpuasa itu membuat kita sehat, sementara makanan dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Nah, berbeda kan. Itulah firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Karena segala sesuatu kalau berlebihan berbahaya juga bagi tubuh kita. Ada makanan yang baik dan kalau berlebihan itu akan menjadi racun dalam tubuh kita. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam dimana Yesus di saat dia berpuasa 40 hari, di dalam Matius, saya ingat ini firman ya. Dalam Matius pasal 4 tadi, di saat iblis mencoba Yesus ya, mencoba Yesus untuk memerintahkan dia mengubah batu ini menjadi roti ya. Dia memerintah supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Kita melihat di dalam Matius pasal 4 di dalam ayat yang ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita melihat sendiri manusia itu bukan hidup dari roti saja, bukan hidup dari makanan-makanan saja, tetapi dari
firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita hidup dalam kuasanya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya itu hanya berkata saja, jadilah, jadilah, jadi, terjadi semua. Jadi manusia itu bukan hidup dari makanan saja, ya, bukan dari makanan, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi mengapa kita ragu untuk berpuasa? Mengapa kita ragu untuk melakukan puasa? Sehingga mungkin merasa kita rugi tidak makan itu, tidak minum itu. Tidak. Justru di saat kita melakukan puasa ini, kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita mengalami supranatural, ya. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja lebih dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Penyingkapan-penyingkapan firman itu terjadi, dilakukan. Karena dalam puasa ini kita membuat kita menjadi tambah peka terhadap Roh Allah. Bertambah peka terhadap Roh Kudus, peka mendengarkan suaranya, ya. Dan hidup kita semakin dikuduskan. Jadi manfaat yang ketujuh ini luar biasa, ya. Mematahkan ketergantungan kita terhadap makanan dan nafsu-nafsu dunia. Jadi berpuasa adalah melatih diri kita secara spiritual, ya, yang dihormati oleh Tuhan. Artinya Tuhan sangat menghargai itu. Ya, Tuhan sangat menghargai ketika kita melakukan puasa. Dia sangat menghargai saya dan saudara ketika kita melakukan puasa. Kita sedang melatih spiritual kita, ya, kepada Tuhan. Dia berjanji untuk melimpahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang lapar akan Dia. Dalam arti ketika kita mengadakan doa puasa, ya, kita menahan diri dari makanan-makanan secara jasmani, tetapi kita menikmati firman yang menjadi makanan bagi tubuh rohani kita. Disitulah Tuhan memuaskan kita. Makanya kita mendapatkan penyingkapan-penyingkapan tentang kebenaran firman Tuhan itu. Ya, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang semakin mengerti kehendak rencana Tuhan di setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah satu pembelajaran yang saya berikan ini mengingatkan kita, mengajar kita agar kita memperhatikan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, ya. Pola hidup orang Kristen harus kita kerjakan agar kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar dewasa, benar-benar mengerti kehendak rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Dimanapun umat-umat Tuhan berada yang mendengarkan, biarlah semakin hari semakin diberi kerinduan untuk lebih dalam lagi, ya, mengenal Tuhan, lebih dalam lagi mencari Tuhan, lebih dalam lagi rindu menikmati hadirat Tuhan. Mari lakukan pola-pola ini, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja mengubah hidupmu, ya, menjadi 100% berubah, ya. Tuhan membawa kita kepada perubahan-perubahan yang tidak pernah dapat kita pikirkan, yang tidak pernah dapat kita lakukan dengan sendiri, karena Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran firman yang dapat kami bagikan pada saat ini. Biar lewat firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan umat Tuhan dimanapun berada. Semakin kuat, semakin teguh di dalam melayani, mengiring Tuhan. Semakin punya kerinduan untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau materaikan firman ini kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka yang mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang menjadi guru besar kami tidak pernah berhenti berbicara, mengajar, mendidik, menasihati kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.